Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku. Channel informasi dan edukasi mengenai kesehatan. Karena ini video pertama aku, izinkan aku untuk perkenalin diri dulu ya. Namaku Novita Valentina. Aku seorang dokter umum dan saat ini sedang bekerja di salah satu puskesmas di Jakarta. Mungkin sebagian besar dari kita belum banyak mengetahui fungsi dan peran puskesmas di tengah pandemi ini. Sedikitnya ada 3 peran besar puskesmas di tengah pandemi ini. Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, deteksi. Dan yang ketiga, respon. Aduh, apa aja ya ini? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pencegahan. Selain giat mempromosikan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, puskesmas juga giat melakukan pencegahan melalui program vaksinasi untuk mencegah COVID-19. Nah, buat teman-teman yang belum divaksinasi, buruan pergi ke puskesmas. Buruan cek ke puskesmas terdekat untuk mengetahui jadwal vaksinasi di daerah kamu. Vaksinasi ini gratis loh teman-teman. Nah, khusus untuk warga DKI Jakarta, kamu bisa mendaftar vaksinasi melalui aplikasi Jaki. Aplikasi ini bisa kamu download di App Store atau Play Store ya. Fungsinya untuk memudahkan kamu mendaftarkan diri serta mencegah penumpukan antrian vaksin. Peran puskesmas yang kedua adalah deteksi. Dalam hal ini, puskesmas berperan untuk menemukan kasus-kasus COVID-19 di masyarakat. Layanan pemeriksaan antigen maupun PCR di puskesmas itu gratis loh teman-teman. Semuanya ditanggung pemerintah. Tapi ada syaratnya. Semua yang bisa di PCR ataupun antigen adalah mereka yang memiliki indikasi atau dicurigai terkena COVID-19. Lalu siapa yang berhak menentukan orang tersebut boleh di swab, PCR maupun antigen? Tentunya dokter di puskesmas teman-teman. Jadi tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Harus berdasarkan indikasi dari dokter yang melakukan pemeriksaan di puskesmas. Nah, bagi teman-teman yang terkena COVID-19 dan ingin orang yang kontak erat dengan teman-teman di tracing, teman-teman juga bisa melaporkan ke puskesmas. Tracing PCR di puskesmas ini gratis loh teman-teman. Tapi ingat, tetap harus konsultasi dengan dokter di puskesmas daerah kamu ya. Jadi kesimpulannya, pemeriksaan antigen maupun PCR di puskesmas ini hanya dilakukan untuk penegakan diagnosis dan tracing kontak erat. Jika untuk keperluan lain, misal seperti syarat perjalanan atau syarat masuk kerja, tentu saja tidak bisa. Nah, PR buat teman-teman sekarang adalah tinggal mencari tahu nomor hotline untuk pelaporan kasus COVID-19 di puskesmas kalian masing-masing. Yang ketiga, respon. Kalau yang ini cukup banyak ya teman-teman. Selain memberikan pengobatan kepada pasien COVID-19 yang bergejala ringan, puskesmas juga menentukan apakah pasien tersebut bisa melakukan isolasi mandiri atau harus menjalankan isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Jika pasien tersebut dinyatakan boleh melakukan isolasi mandiri di rumah, maka puskesmas juga harus melakukan pemantauan terhadap orang itu. Dan yang kedua juga harus mengedukasi hal-hal apa aja sih yang harus dikerjakan selama pasien tersebut menjalani isolasi. Nah, jika pasien tersebut tidak bisa untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, maka itu tugas puskesmas juga untuk merujuk pasien tersebut ke rumah sakit rujukan atau ke tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Puskesmas juga harus melakukan tracing loh teman-teman terhadap kontak erat dari pasien-pasien tadi dan melaporkan hasil penemuan COVID tersebut kepada Dinkes setempat. Yang terakhir ini cukup berat ya teman-teman,
karena puskesmas juga harus melakukan pemulasaran jenazah terhadap pasien-pasien yang dicurigai terkena COVID-19 atau sudah terkonfirmasi COVID-19. Pemulasaran jenazah ini dilakukan bekerja sama dengan lintas sektoral. Gimana teman-teman? Cukup besar ya ternyata peran puskesmas di tengah pandemi ini. Yuk, bantu para tenaga kesehatan di puskesmas. Caranya dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Lalu, turut andil dalam upaya percepatan vaksinasi. Buat teman-teman yang belum divaksinasi, ayo buruan vaksinasi. Cek jadwal vaksinasinya ke puskesmas terdekat kalian ya. Lalu, jangan lupa juga untuk aktif serta melaporkan kasus-kasus COVID-19 di daerah kalian. Dan yang paling penting, harus selalu jujur ya ketika kalian berobat ke puskesmas mengenai kondisi kalian ketika sakit. Oke teman-teman, sekian video perkenalan hari ini. Yang ingin aku sampaikan adalah bahwa pandemi ini adalah perang kita bersama. Karena itu, butuh kerjasama dari semua pihak yang sudah mulai lelah dengan pandemi ini. Yuk, bangkit lagi. Yuk, semangat lagi. Masih ada harapan untuk Indonesia segera pulih. Dan tetap semangat untuk para tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang berada di puskesmas. Dan salam sehat untuk semua orang yang menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!